Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia Munding Laya di Kusuma bagian ke-6. Terima kasih kepada semua subscriber yang setia menemani. Selamat mendengarkan. Melihat hal itu, teman-temannya lebih beringas. Mereka merangsak maju serentak, membuat Munding Laya sempat menciut nyalinya. Ditambahkannya lagi olesan jimat itu di tangan kanan dan kiri, lalu disimpannya lagi botol ke ikat pinggangnya. Kini Munding Laya bebas memukul dengan dua tangan, menjatuhkan dua guriang sekaligus. Datang lagi guriang satu, dipukul dengan telapak tangannya, langsung terkapar mati. Dua guriang kembali menyerang. Kali ini sasaran utama adalah ikat pinggangnya, di mana jimat urat sejagat disimpan. Munding Laya berkelit. Tapi malang, botol itu jatuh dan pecah. Isinya tumpah. Tiga guriang yang tersisa tertawa-tawa seolah sudah berada di puncak kemenangan. Justru itulah saat mereka lengah, Munding Laya meraup sisa jimat yang menggenang di permukaan langit. Lalu dengan gerakan secepat kilat dipukulkannya dua telapak tangannya ke guriang yang tersisa. Dua guriang yang terkena jimat urat sejagat terpelanting dan mati. Tinggal satu guriang yang terpojok, sementara di tangan Munding Laya masih bersisa cairan jimat. Ampun hamba, Tuhan ampuni hamba, hamba menyerah. Hamba akan berbakti menjadi abdi sepanjang hayat Tuanku. Rengek guriang dengan memelas. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Bagaimana aku bisa yakin kau tidak akan menyerangku dari belakang? Tanya Munding Laya sambil menghunus keris si tudung musuh. Guriang itu bergidik melihat keris Munding Laya yang mulai mengeluarkan pamor rusa betina. Ampun Tuhan, hamba akan membagi ilmu hamba pada Tuhan. Jadi hamba tidak akan bisa menyamai kekuatan Tuhan. Guriang itu meringis, memejamkan mata silau melihat sinar terang rusa betina. Baiklah, sekarang berikanlah ilmu yang kau punyai dan jangan bertindak macam-macam, karena kerisku akan segera tertancap di tubuhmu, ancam Munding Laya. Baik Tuhan, hamba harus bersemadi dan membagi semua ilmu hamba untuk Tuhan, kata guriang sambil menyembah hormat pada Munding Laya. Itu syaratnya untuk menyatakan takluk. Penghormatan yang dilakukan guriang adalah simbol kerendahan tingkatnya kini di bawah Munding Laya. Meskipun tak berarti ilmunya kosong karena guriang hanya bisa membagi ilmu, tetapi kekuatannya kini tak bisa melebihi Munding Laya. Munding Laya dan guriang pun menjalani pemindahan kekuatan diawasi oleh pamor rusa betina yang keluar dari keris si tudung musuh. Setelah selesai, Munding Laya hendak pulang ke Gunung Gumuruh dengan keberhasilan membawa layang-layang kencana. Tuanku, sebagai abdi, hamba akan ikut ke Buana Pancatengah, tempat tinggal manusia. Tetapi mohon ganti nama hamba, karena tidak mungkin hamba menyandang nama Guriang lagi, kata guriang. Baiklah, Kakang Guriang. Aku akan mengganti namamu. Karena ukuran tubuhmu besar, anggap saja kau lebih tua dariku. Dan namamu pun harus senama denganku. Maka aku ganti dengan Munding Sangkala Wisesa. Begitu selesai Munding Laya berkata, bunyi petir menandakan pengakuan atas nama guriang yang baru. Guriang yang sekarang bernama Munding Sangkala Wisesa. Begitu selesai Munding Laya berkata, bunyi petir menandakan pengakuan atas nama guriang yang baru. Guriang yang sekarang bernama Munding Sangkala Wisesa pun berubah wujud tak segarang dahulu. Tubuhnya manusia dengan ukuran besar dan dapat berubah wujud menjadi lebih besar lagi. Munding Laya di Kusumah dan Munding Sangkala Wisesa turun dari langit 7 menuju Buana Pancatengah
yaitu bumi tempat tinggal manusia. Mereka menerobos lapisan langit hingga langit paling bawah. Begitu lepas dari langit, kepala mereka diarahkan ke bawah sambil membawa layang-layang kencana yang sinar terang benderangnya diterpa angin hingga seperti komet bergerak di langit. Seperti itu juga rupanya yang dilihat Guru Gantangan yang sedang berbincang di Paseban bersama Patih Raja Malela, Nyai Dewi Ratna Inten dan Sunten Jaya. Ada kabar yang mengatakan Munding Laya mati karena berkelahi dengan Guryang raksasa, Nyai, kata Guru Gantangan. Di lubuk hati Nyai Dewi Ratna Inten merasa teriris-iris kehilangan kekasih hati yang pernah diasuhnya sejak bayi hingga remaja. Tapi di hadapan Guru Gantangan ia tidak akan memperlihatkan kesedihannya. Sepertinya sudah cukup sampai saat ini aku memikirkan Munding Laya. Toh orangnya juga sudah mati, batin Dewi Ratna Inten. Tak ada gunanya lagi aku berdoa kalau ia tak berhasil membawa layang-layang kencana. Dewi Ratna Inten memutuskan kini pikirannya akan dikhususkan pada Sunten Jaya, anak angkatnya pengganti Munding Laya. Kalau begitu, pertunangan antara Dewi Asri dan Munding Laya bisa dinyatakan batal apa duka, kata Patih Raja Malela sambil melirik Sunten Jaya. Guru Gantangan mengangguk dan tersenyum. Sunten Jaya, anakku, maukah kamu menikah dengan gadis cantik dari negeri Muhara Beres? Sunten Jaya yang lebih bodoh dari Munding Laya tertawa-tawa mengiyakan. Ia jarang bicara, tetapi manjanya setengah mati pada ibu angkatnya Dewi Ratna Inten. Ratna Inten, aturlah dengan Patih Raja Malela segera pergi ke Muhara Beres, berunding dengan Nyi Gambir Wangi dan Geger Malela mengenai rencana pernikahan Sunten Jaya dan Dewi Asri, kata Guru Gantangan. Maka pada suatu pagi hari yang ditentukan berdasar perhitungan hari baik, rombongan dari Pajajaran bergerak menuju Muhara Beres. Rombongan yang luar biasa banyaknya didahului oleh aneka ragam ronggeng 70 grup, rombongan topeng 70 grup, dan 80 kelompok dalang dari macam-macam jenis pewayangan. Lapisan kedua adalah 15 baris alat musik perkusi dan rentengan gong. Diikuti rebana dan para penembang, diikuti gerakan rombongan reog diiringi degung banten. Belum lagi rombongan pembawa bingkisan dan hadiah, lalu rombongan pengawal. Semua itu mengapit para bangsawan, yaitu Patih Raja Malela yang mengendarai kuda hitam gagah, Dewi Ratna Inten dan Sunten Jaya yang menaiki joli tandu yang tertutup tirai dan dihias indah. Sunten Jaya tampak berbinar-binar matanya mengetahui ia akan menikah. Senyum tak lepas dari bibirnya meski masih menggelendot manja pada ibu angkatnya. Sunten Jaya, duduklah yang tenang. Sebentar lagi kau akan jadi suami. Tidak boleh manja lagi pada ibu, tegur Ratna Inten. Sunten Jaya memasang muka cemberut, memajukan bibirnya, merajuk dan merengek. Tapi nanti aku masih boleh bertemu ibu kan? Aku tidak mau tinggal jauh-jauh dari ibu dan ayahanda. Dewi Ratna Inten menghela napas. Dia sedang memikirkan siapakah yang salah mendidik hingga Sunten Jaya belum mandiri sampai saat menikah seperti sekarang ini. Setahunya ia tak pernah memanjakan Sunten Jaya. Guru Gantanganlah yang selalu mengabulkan permintaan anak angkat mereka itu, tetapi tidak mau repot menghadapi kenakalannya. Segala sesuatu tentang kepengasuhan Sunten Jaya diserahkan pada Ratna Inten, tetapi semua yang diinginkan Sunten Jaya akan dikabulkan oleh ayah angkatnya tanpa berunding dulu. Ratna Inten mulai sangsi dengan masa depan calon pengantin mereka, bukan hanya Sunten Jaya, tetapi juga Dewi Asri. Bagaimana nasibnya jika bersuamikan Sunten Jaya yang masih kekanak-kanakan? Ratna Inten menganggap lebih baik jika Dewi Asri berjodoh dengan Munding Laya.
Sekarang kita pemirsa ceritakan kembali tentang Munding Laya. Sementara itu, Munding Laya dan Munding Sangkala Wisesa telah sampai ke tempat gelap nyawang dan Kidang Pananjung menunggu bertahun-tahun. Begitu menginjak bumi, Munding Laya berlari memburu dua uaknya yang tengah bermeditasi. Api unggun di dekat situ tampak masih mengepulkan asap, pertanda baru saja dimatikan. Beberapa ekor ikan tinggal tulangnya berserakan dekat api unggun. Wah, ini aku, Munding Laya, teriak Munding Laya memburu gelap nyawang dan Kidang Pananjung. Kedua orang tua itu membuka mata dan tak percaya apa yang dilihatnya. Munding Laya, kau selamat nak. Gelap nyawang merangkul keponakannya dengan kasih sayang. Kidang Pananjung mengelus-elus kepala Munding Laya sambil melihat ke Munding Sangkala Wisesa. Siapa dia? Selidiknya. Itu teman Wak, namanya Munding Sangkala Wisesa, jawab Munding Laya penuh semangat sambil melepas layang-layang kencana dari tubuhnya. Inilah layang-layang itu Wak, kata Munding Laya bangga. Gelap nyawang dan Kidang Pananjung terpana. Tangan keriput mereka meraba badan layang-layang dan ekornya dengan pandangan kagum. Seumur hidupku aku baru melihat sebuah benda yang indah seperti ini, desis Kidang Pananjung. Pantas Prabu Siliwangi berkenan memilikinya, karena kiranya kelak inilah yang membuat jaya seluruh negeri. Gelap nyawang mengangguk mengerti. Wah, mari kita pulang ke Gunung Gumuruh, ajak Munding Laya. Gelap nyawang dan Kidang Pananjung mengiyakan ajakan keponakannya meninggalkan Gunung Putri. Perjalanan menuju Gunung Gumuruh tak sesulit perjalanan awal, karena Munding Sangkala Wisesa membantu mendayung dengan kuat. Sekarang pemirsa, kita ceritakan lagi rombongan dari Pajajaran. Setelah menempuh perjalanan terus-menerus dari Pajajaran, pagi harinya sampailah rombongan Suntenjaya di alun-alun Muhara Beres. Seluruh peserta rombongan memadati alun-alun dengan macam-macam tetabuhan dan atraksi. Sementara rombongan bangsawan memasuki istana Muhara Beres. Patih Raja Malela turun dari kuda dan membiarkan seorang punggawa membawa pergi kudanya untuk diberi makan. Kita singkatkan ceritanya pemirsa. Setelah mereka berhadapan dengan Dewi Asri. Kakang Mas, Munding Laya belum terbukti mati, sela Dewi Asri, masih menunduk tetapi suaranya keras dan tegas. Seluruh yang mendengar tercekat, lebih-lebih Ratna Inten, keyakinannya akan nasib Munding Laya kembali goyah. Keyakinannya sebesar keyakinanku, batinnya miris. Ataukah kami hanya menunggu sesuatu yang tak akan datang lagi? Tetapi masalah perkawinan ini saya serahkan kepada anak saya Dewi Asri, karena dia yang akan menjalani, kata Nyi Gambir Wangi diplomatis untuk meredakan suasana. Sekarang ini yang penting menatap ke depan, jangan dibelenggu cerita masa lalu. Munding Laya itu sudah mati, kata Suntenjaya dengan muka memerah. Suntenjaya itu anak angkat Guru Gantangan, juga anak mahkoda yang banyak emas, intan, dan berlian. Banyak hartanya, tidak akan kekurangan Dewi Asri jika menikah dengannya, timpal Patih Raja Malela. Lebih baik kita beri kesempatan Dewi Asri untuk menjawabnya, usul geger Malela. Ia menoleh ke adiknya. Ayo Nyai, silahkan memberi jawaban. Dewi Asri yang selama itu merunduk perlahan mengangkat muka, maka tampalah matanya yang bening menatap tajam. Tak ada kesedihan tampak di wajahnya, seperti yang diduga orang. Saya menghargai lamaran Suntenjaya, tetapi saya masih terikat pertunangan dengan Munding Laya. Pun bila ternyata Kakang Mas Munding Laya telah meninggal, saya belum memikirkan jodoh saya. Biarlah nanti sang kuasa yang menunjukkan jalan, kata Dewi Asri, tenang dan lancar. Setenang rawut wajahnya. Tak ada yang tahu gejolak dalam hatinya, rasa sakit karena orang mengkhianati Munding Laya.
Spontan kata-kata itu membuat wajah Patih Raja Malela dan Sunten Jaya memerah karena marah, kecuali Ratna Inten tetap tenang dalam sikap semula. Begitulah Kakang Patih, buru-buru geger Malela mencairkan suasana. Nyai Dewi Asri telah memberikan jawabannya. Kami hanya dapat mengikuti kehendaknya. Jangan dituruti begitu saja. Perkawinan ini harus terjadi. Atau... Patih Raja Malela merangsak maju menghunus keris ke arah leher geger Malela. Keris itu sempat menempel dan menggores leher, menyebabkan Gambir Wangi menjerit-jerit. Ampun, ampun Patih Raja Malela, ampuni dia. Baiklah, perkawinan ini akan dilaksanakan, kata Gambir Wangi tanpa minta persetujuan. Hanya menatap tajam kepada Dewi Asri. Kalau kau berkeras dengan pendirianmu, berarti kau telah mengorbankan kakak kandungmu sendiri. Dewi Asri menerawang jauh, kesedihan membuat pandangannya kosong. Ia merasa tak lagi menjadi dirinya sendiri. Demi geger Malela, ia rela menyerahkan diri, sekaligus jiwanya tak ada lagi yang dimilikinya sekarang ini. Patih Raja Malela mengambil keris milik geger Malela diiringi tangisan Gambir Wangi. Bagi seorang kesatria, kehilangan senjata adalah kemusnahan harga diri. Kini ia tahu entah sampai kapan mereka menjadi tawanan Patih Raja Malela. Paksa rakyat Muara Beres membuat panggung yang tinggi di alun-alun kerajaan. Nantinya akan menjadi tempat huap lingkung agar orang-orang tahu Dewi Asri telah menikah dengan Sunten Jaya, hardik Patih Raja Malela kepada Nyi Gambir Wangi. Dewi Asri tercengang, geger Malela menggeram dan Gambir Wangi meradang. Sunten Jaya dan Ratna Inten bangkit dari duduknya dalam ekspresi berbeda. Sunten Jaya bertepuk tangan gembira, sementara ibu angkatnya cemas melihat situasi yang mulai gawat. Pasukanku akan menyerang kalian, bentak Gambir Wangi tak mau kalah. Silahkan saja. Tentara Pajajaran sedang bergerak menuju Muara Beres. Begitu tahu keamanan kami terancam. Patih Raja Malela tertawa penuh kemenangan. Dan kau, geger Malela, karena berani macam-macam, kubunuh. Percayalah, ibumu tak akan mampu menandingiku. Patih Raja Malela menyarungkan kembali kerisnya, meminta keris seorang punggawa untuk ditukar dengan keris geger Malela. Sebuah penghinaan besar bagi seorang kesatria bersenjatakan keris milik orang lain. Merah padam muka geger Malela ketika Patih Raja Malela memaksa menyelipkan keris di punggungnya di antara lilitan sabung. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.